Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-batinati wal-zahirati. Syara'a li'ibadihi ma yuslihahum wa yus'idahum fid dunya wal akhirati. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi nujumil huda az-zahirati. Wa man ittaba'a hadiyahu wa tamassaka bi sunnatihi at-tahirati, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik Tuhan semesta alam ini, yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian online kita dengan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Pada kesempatan yang terakhir kita telah bersama-sama membahas pelajaran yang ke-8 yang terkait dengan orang-orang yang diberi uzur oleh Islam untuk meninggalkan puasa Ramadan. Namun mereka memiliki kewajiban selain daripada itu. Secara singkat, mereka adalah yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit, yang sakitnya masih diharapkan bisa sembuh, akan tetapi ketika dia sakit pada bulan Ramadan, berat untuk melaksanakan puasa, bahkan mungkin bisa membahayakan atau akan memperlama sembuhnya atau bahkan menambah sakitnya, maka orang yang sakit seperti ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, untuk mengambil rukhsah, keringanan dalam agama ini. Namun setelah nanti dia sembuh, maka dia harus memiliki kewajiban yang lain, yaitu mengqadha, mengganti puasa sejumlah hari yang telah dia tinggalkan. Adapun bagi orang yang sakit, dan sakitnya adalah sakit yang menahun, sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, dokter sudah memvonis tidak boleh puasa apapun itu, maka orang yang seperti ini tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh, baik ketika dalam perjalanan datang bulan Ramadan atau sudah datang Ramadan kemudian dia ingin melakukan perjalanan. Maka bagi para musafir yang mereka tidak berpuasa di luar Ramadan, dia harus mengqadhanya, menggantinya di hari yang lain. Akan tetapi bagi musafir yang mereka masih sangat bisa untuk berpuasa tatkala safarnya dan itu tidak memberatkan dirinya, maka lebih baik berpuasa. Hal itu dikarenakan dia akan lebih ringan dalam berpuasa karena itu adalah memang bulan puasa. Orang-orang banyak yang berpuasa. Kemudian yang kedua, jika nanti dia mengqadha, tentu ini lebih berat dibandingkan puasa ketika itu. Kemudian yang ketiga, setidaknya lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab ibadah wajib di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi dengan catatan jika puasa itu tidak memberatkan safarnya. Tapi kalau memberatkan, hendaknya dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, akan tetapi mengganti di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara yang berudzur untuk tidak berpuasa adalah wanita haid dan nifas. Wanita yang sedang mengalami haid serta nifas, maka keduanya tidak boleh melakukan ibadah puasa. Bahkan seandainya ada wanita haid ataupun nifas melakukan puasa secara nekat, ya, jadi dia nekat untuk berpuasa padahal sedang haid dan nifas, maka dia berdosa dan puasanya tidak sah. Maka wanita haid dan nifas, mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dan kewajiban kedua wanita ini adalah tatkala sudah suci menggantinya di hari yang lain, ya, mengqadha puasa di hari yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin ada sedikit catatan terkait wanita istihadhah. Wanita istihadhah adalah wanita yang keluar darahnya, akan tetapi di luar dari kebiasaan haid serta nifas. Dan darah istihadhah adalah darah yang disebut dengan darah penyakit, karena ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang mengalami darah istihadhah ini, dan dia meminta izin atau bertanya, apakah saya boleh meninggalkan solat? Kata Rasulullah, la, tidak, ya, karena itu adalah irqun, ya, darah penyakit. Kenapa disebutkan darah penyakit? Karena darah ini disebabkan oleh pecah atau putusnya urat, ya, sehingga mengakibatkan darahnya keluar. Kemudian catatan berikutnya, wanita yang mengalami istihadhah dianggap sebagai wanita yang suci, sehingga ketika datang Ramadan keluar darah istihadhah, wanita tersebut masih tetap wajib berpuasa. Berbeda kalau yang keluar adalah darah haid atau nifas. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya al-mustahadhatu tasumu wa tusalli wa tatufu wa taqra'u wa ya'tiha zawjuha. Wanita istihadhah masih wajib puasa, masih wajib salat, masih wajib pula untuk tawaf, masih boleh pula untuk membaca Al-Quran, dan boleh pula didatangi oleh suaminya, yaitu berhubungan suami istri. Maka wanita istihadhah adalah wanita yang suci, maka dia masih wajib untuk berpuasa. Kemudian di antara orang yang uzur pula sehingga meninggalkan puasa Ramadan adalah orang tua yang sudah renta, sudah sangat tua, sehingga kalaupun diminta untuk berpuasa sudah tidak kuat lagi. Maka orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa lagi, kewajiban mereka adalah fidyah, tidak ada qadha atasnya, ya, membayar fidyah. Kemudian yang keenam, di antara yang memiliki uzur meninggalkan puasa Ramadan adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, dan kewajiban nanti dia menurut pendapat yang paling kuat, sekalipun di sini terjadi silang pendapat yang banyak, ya, di kalangan para ulama.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan fidyah, maka ukuran fidyah adalah setengah sok. Setengah sok, kalau kita ambil satu sok itu 3 kilogram, maka berarti setengah sok adalah 1,5 kilogram. Itu yang harus dikeluarkan oleh orang yang harus membayar fidyah setiap harinya, berupa makanan pokok. Kalau kita ya beras, ya, berarti orang yang harus membayar fidyah setiap hari harus mengeluarkan 1,5 kilogram beras beserta lauknya, baik telur atau ayam atau mungkin ikan atau yang lainnya, dan diberikan kepada satu orang fakir miskin setiap hari sampai puasanya selesai. Ya. Itu cara pertama dalam membayar fidyah, setiap hari mengeluarkan demikian. Atau ditunggu sampai Ramadan selesai di bulan Syawal misalnya, maka dia harus menjumlahkan hari puasa yang dia tinggalkan dikalikan 1,5 kilogram beras. Ya. Ada berapa, kemudian baru dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Atau cara yang lain dengan memanggil orang fakir miskin sejumlah puasa atau hari yang ditinggalkan, kemudian datang ke rumah, suruh makan di rumah sampai kenyang, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-9 dengan judul Fi Bayani Fadailis Siyam, yakni penjelasan terkait keutamaan puasa. Kata penulis, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang muslim, wahai kaum muslimin, nadkurukum bi fadilati hadzal syahril mubarak. Kami akan menyebutkan beberapa keutamaan bulan yang penuh dengan berkah ini. Wa nas'alullaha ay yuwaffiqana lightinami awqatihi bil amali shalih wa ay yataqabbala minna. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar bisa memanfaatkan waktu-waktu bulan yang mulia ini dengan amal soleh. Dan kita juga berharap meminta kepada Allah amal soleh tersebut diterima dari kita. Wa yaghfir lana khatayana, kemudian memaafkan dosa-dosa kita. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Faqad rawa asy-syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amalan anak cucu Adam itu untuknya. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala sampai 700 pahala. Ya, atau 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illas siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya.
Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh amal anak Adam itu untuknya. Ya. Untuk anak Adam itu sendiri. Dan pahalanya satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 pahala, bahkan sampai 700 pahala. Namun kemudian dikecualikan oleh Allah tabaraka wa taala bahwa yang khusus untuk Allah adalah as-siyam, yaitu puasa. Puasa itu untuk Allah, miliknya Allah, dan puasa pahalanya hanya Allah yang akan memberikannya. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Kenapa demikian? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya, demikian pula meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Masya Allah, sesuatu yang dibolehkan. Perhubungan suami istri diperbolehkan dalam agama Islam, bahkan itu ibadah. Makan dan minum diperbolehkan dalam Islam, bahkan bisa menjadi ibadah. Namun kemudian ketika hal ini ditinggalkan oleh seorang muslim karena perintah dari Allah, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau kemudian puasa ini disandarkan kepada Allah, kemudian Allah sendiri yang akan membalasnya. Ibarat orang yang akan berobat kepada dokter spesialis, handal, ahli dan sebagainya, maka terkadang yang menangani bisa jadi bukan yang dokter ahlinya tersebut, tapi para dokter-dokter yang lain, yang tentu kalau diperiksa oleh dokter yang utama ini berbeda. Demikianlah puasa. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa meninggalkan apa yang dibolehkan untuknya karena Allah. Kemudian lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua ketika dia di akhirat berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fammis shaimi indallahi adyabu min rihil misk. Dan kata Rasulullah, dan sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata penulis, fahadal haditsus syarifu, maka hadis yang mulia ini yadullu ala jumlati fadaili wa mazaya lisyam min baini sairil a'mali, menunjukkan kepada kita sejumlah keutamaan dan keistimewaan orang yang berpuasa dari sebagian menunjukkan keutamaan dan keistimewaan bagi puasa dibandingkan dengan seluruh amalan. Minha,
Di antaranya beliau sebutkan, inna mudha'afatahu takhtalifu an mudha'afatil a'malil ukhra. Keistimewaan puasa adalah sesungguhnya kelipatan pahala puasa itu berbeda dibandingkan dengan kelipatan amal soleh yang lainnya. Kalau amal soleh yang lainnya, Allah akan lipatkan satu amal soleh itu menjadi 10 pahala, 10 kebaikan, hingga berlipat-lipat terus. Ada yang juga Allah lipatkan sampai 700 kali lipat ya. Namun berbeda dengan puasa ya. Berbeda dengan puasa. Famudha'afatus siyam la tanhasiru bi'adadin. Kata beliau, menurut hadis tadi di atas, kelipatan pahala bagi puasa itu tidak terbatas oleh jumlah. Masya Allah, tidak terbatas oleh jumlah. Kalau tadi dilipatkan 10, 30, 50, 100 bahkan sampai 700 kali lipat itu jumlah. Tapi untuk puasa balasannya adalah tidak ada jumlahnya, tidak terbatas oleh jumlah. Ini menunjukkan adanya keutamaan puasa yang luar biasa. Kemudian wa minha, di antara keutamaan dan keistimewaan puasa atau orang yang berpuasa dari hadis di atas, annal ikhlasa fi siyam aktsaru minhu fi ghairihi minal a'mal. Bahwasanya keikhlasan di dalam melakukan ibadah puasa lebih banyak dibandingkan dengan bersabar atau ikhlas di amal-amal soleh yang lain. Jadi seakan-akan orang yang berpuasa itu ikhlasnya luar biasa ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan taraka syahwatahu, atau Allah berfirman taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh untuk dia lakukan, halal untuk dia lakukan, yaitu syahwat, berhubungan suami istri, kemudian makan dan minum, sesuatu yang boleh, namun kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan Allah mengecap orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlasnya luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa minha, di antara keistimewaan puasa adalah annallaha ikhtassa as-siyama li nafsihi min baini sairil a'mal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa untuk dirinya dibandingkan dengan seluruh amal yang lain. Wa huwa alladhi yatawalla jazaa'as shaim, dan Allah sendiri yang akan bertanggung jawab dalam memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Liqaulihi, berdasarkan firman-Nya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Luar biasa. Ibadah yang diistimewakan, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara keistimewaan yang lain bagi orang yang berpuasa adalah husulul farhi, tercapainya kebahagiaan, lis-shaimi fid dunya wal akhirah, untuk orang yang berpuasa baik di dunia maupun di akhirat. Apa kebahagiaan, kesenangan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa? Farhun inda fitri bima abahallahu lah, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka karena Allah telah membolehkan yang tadinya tidak boleh. Selama seharian tidak boleh, kemudian Allah bolehkan ketika sudah berbuka.
Dan ini bahagianya Masya Allah ya. Orang yang berpuasa diantara kebahagiaannya adalah tatkala berbuka. Menjelang buka saja Masya Allah luar biasa bahagia. Bahkan tadinya ketika pagi hari sudah haus yang sangat sekali ya, karena biasanya orang puasa itu hausnya yang dominan daripada lapar. Walaupun ada juga yang sangat lapar misalnya. Pagi hari haus, sudah mulai haus, tenggorokan kering, mulut juga kering, siang apalagi. Kemudian setelah asar seakan-akan sudah mulai hilang. Karena sudah mau mendekati kepada waktu berbuka. Sudah sangat senang sekali. Kemudian waktu sudah menunjukkan akan berbuka, itu juga sudah senang sekali. Ya, sudah duduk di tempat duduknya untuk ya berbuka, di hadapannya sudah ada makanan dan minuman. Dan ketika waktu di mana azan berkumandang, azan maghrib dikumandangkan, maka kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tadinya tidak boleh dibolehkan oleh Allah, sehingga orang yang berpuasa bisa makan, bisa minum, bisa mencicipi apa yang dia inginkan, dan itu kebahagiaannya sangat luar biasa. Ini baru di dunia. Kebahagiaan yang kedua, wa farhul akhirah bima a'addallahu lahu minas, subhanallah, yaitu kebahagiaan di akhirat dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang berpuasa berupa pahala yang sangat besar. Ya. Di antaranya adalah liqa'u rabbih, liqa'u rabbina, bertemu dengan Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini adalah puasa yang diterima, demikian pula puasa-puasa tahun lalu dan juga yang akan datang sebagai ibadah yang saleh yang diterima oleh Allah. Kemudian pada akhirnya nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kerinduan kita. Itu adalah kebahagiaan kita nanti di akhirat, bertemu dengan Allah yang selama ini kita tidak bisa melihatnya, tapi kita beriman. Itulah orang yang beriman. Lalu kemudian nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal farhil mahmud, dan ini merupakan kebahagiaan yang terpuji. Li'annahu farhun bi taatillah, karena ini adalah kebahagiaan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan hal itu berbahagialah kalian. Maka berbahagialah kita yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Berbahagialah kita yang bisa melakukan amal soleh yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Berbahagialah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, penuh dengan kebaikan. Bersyukur kepada Allah supaya Allah memberikan kenikmatan ini terus kepada kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan orang yang berpuasa yang lain adalah ma yatrukuhu siyamu min atharin mahbubatin indallah, yaitu disebabkan karena apa-apa yang ditinggalkan oleh puasa dari berupa makan dan minum, dan itu menyebabkan bau mulut kita ini tidak enak. Ya, karena tidak makan dan minum seharian, bau mulutnya jadi tidak enak. Tapi apa yang ditinggalkan dari perkara tersebut itu menjadi min atharin mahbubatin indallah, dan menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi sesama manusia mungkin kita tidak enak mencium bau mulut orang yang belum makan seharian dan juga minum. Baunya memang tidak enak. Akan tetapi di sisi Allah itu menjadi bekas yang sangat luar biasa yang Allah cintai.
wa hiya taghayyuru raihati famis shaim bisababis siyam, yaitu berubahnya bau mulut orang yang berpuasa disebabkan karena berpuasa. Wa hiya atharun nasya'at 'anit ta'ah, dan itu adalah akibat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat yang muncul dari ketaatan kepada Allah. Fasarat mahbubatan indallah, maka menjadi perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan seharian, tidak minum seharian, bau mulutnya menjadi tidak enak, ya. Dan itu merupakan akibat dari kita meninggalkan karena Allah, meninggalkan suatu perkara karena Allah, sehingga itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadis di atas dikatakan wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, ya. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik, ya, atau minyak kasturi, ya, minyak yang paling wangi di surga. Itu kalah dengan baunya orang yang berpuasa. Wa min fadailis siyam, dan di antara keutamaan puasa adalah annallaha ikhtassa as-shaimina bi babin min abwabil jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan satu pintu dari pintu-pintu yang ada di surga. La yadkhulu minhu ghairuhum ikraman lahum, yang mana pintu tersebut tidak akan dimasuki oleh selain orang-orang yang berpuasa, dan ini bentuk penghormatan Allah untuk mereka, ya, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Selain orang-orang yang tidak ahli puasa tidak akan masuk ke dalam pintu ini. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Sahli bin Sa'din, dari sahabat Sahl bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan lewat dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk ke dalam pintu itu. Yuqalu aina as-shaimun, dikatakan, ya, di mana orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat itu, ya. Jadi di hari kiamat dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa di dunia dulu. Fayaqumun fayadkhulun, kemudian mereka pun berdiri, kemudian mereka pun masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu, lalu ketika orang-orang yang ahli puasa itu sudah masuk dari pintu tersebut dan sudah tidak ada yang lain lagi, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kemudian ditutup, ya. Jika yang masuk dari orang yang berpuasa sudah habis, pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Masya Allah. Semoga Allah memberikan, ya, kenikmatan pintu royan kepada kita semuanya, dan kita bisa melewati dan masuk ke surga melalui pintu tersebut. Wa min fadailis siyam, dan di antara bentuk keutamaan puasa adalah annahu bahu mimma itu menjaga pelakunya dari apa-apa yang membahayakan diri dari dosa. Wa yahmihi minasyahawati dharrah, dan melindungi pelakunya, puasa itu melindungi pelakunya dari syahwat yang berbahaya. Wa min adabnya neraka wal iyadu billah, kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam sebuah hadis, dalam hadis-hadis Nabi, an-siyama junnah, bahwa puasa itu adalah junnah. Apa junnah? Bi dhammil jim, dengan mendhammah jim, wan nunil musyaddadah al maftuha, kemudian nunnya itu ditasydid dan dikasih harokat fathah, ai artinya adalah sitrun, penghalang, hasinun, pelindung, min hadhil akhtar,
dari bahaya-bahaya ini. Jadi dilindungi ya, bahwa asyam junnah, puasa adalah penghalang, pelindung, perisai seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailis siyam, dan di antara pahala ataupun keutamaan puasa adalah anna du'a as-shaimi mustajabah. Bahwasannya doa orang yang berpuasa itu mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Faqad akhraja Ibnu Majah wal Hakim. Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Hakim telah mengeluarkan sebuah hadis an Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada satu doa yang tidak ditolak. Ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah bagi orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka perhatikanlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika berbuka jangan cuma terlena dengan makan dan minum kita. Ketika berbuka adalah waktu di mana doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah di sela-sela berbuka antum. Ya. Adab berbuka tentunya sudah kita ketahui, yaitu mengucapkan bismillah, kemudian mengambil kurma jika ada kurma, kalau tidak kemudian minum, setelah minum kemudian membaca doa dhahabad dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Rasa haus telah hilang. Ya, kerongkongan telah basah dan pahala semoga tetap terus berlanjut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sela-sela itu kita tentu masih makan ya, dari makanan-makanan yang telah kita siapkan. Maka di situ hendaknya kita berdoa kepada Allah. Jangan terlena dengan makan dan minumnya kita ketika berbuka. Ya. Tapi di situ kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Jika terlalu banyak yang kita inginkan, maka cukup dengan mengatakan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Atau doa-doa yang lainnya, Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Atau doa-doa yang lainnya. Apabila tidak bisa menggunakan bahasa Arab dari doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah, maka boleh doa dengan bahasa Indonesia. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah apapun yang kita inginkan, minta kita kepada Allah di waktu berbukanya kita itu. Ya. Sehingga kita tidak terlena dengan makan dan minumnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang mana doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi. Lihat dari ketiganya ini Rasulullah menyebutkan as-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Bahkan dalam riwayat yang lain, was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Kalau ketika berbuka berarti cuma berbuka, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yuftir, sampai berbuka, berarti sejak dia puasa sampai berbuka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, di waktu-waktu wabah ini hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya wabah ini segera Allah angkat, agar wabah ini kemudian segera Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari muka bumi ini, dari seluruh negeri kaum muslimin.
Kemudian mendoakan mereka yang telah positif sembuh, yang belum semoga tidak terjadi di mereka, yang meninggal diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal solehnya dari kaum muslimin. Ya. Maka gunakan waktu yang mustajab ini untuk berdoa kepada Allah, apalagi kita sekarang dalam keadaan wabah yang luar biasa, yang aktivitas kita menjadi berhenti atau terputus, ya, tidak bebas seperti dulu. Maka berdoa kepada Allah supaya hal ini kemudian diangkat semuanya oleh Allah, penyakitnya dihilangkan, di bumi hanguskan oleh Allah, kemudian kita bisa kembali beraktivitas dengan aktivitas yang lebih baik lagi, ya. Minimal sebagaimana yang telah berlalu. Gunakan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sela-sela ayat tentang puasa, ya, di surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila dari hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Liyuraghibas sha'ima bikasrati doa. Hal ini tujuannya adalah untuk memberikan semangat bagi orang yang berpuasa supaya memperbanyak doa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan puasa adalah annahu yaj'alu kulla amali sha'imi ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal orang-orang yang berpuasa itu sebagai ibadah. Ya, seluruh kegiatan, ya, walaupun hadis yang beliau sampaikan ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Kama rawa Abu Dawud At-Tayalisi wal Baihaqi an Ibnu Umar marfu'an, somtu as-shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Ya, disebutkan bahwa diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya adalah mustajab, dikabulkan, dan amalannya itu dilipat gandakan. Ya, sekali lagi ini hadisnya ada yang mendhaifkannya. Wa min fadhailis siyam, di antara keutamaan puasa adalah annahu juz'un minas sabr. Bahwasanya puasa itu bagian dari kesabaran. Faqad akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah telah mengeluarkan sebuah hadis. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam nisfus sabri. Puasa adalah setengahnya kesabaran. Ya, walaupun hadisnya ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Waqad akhbara Allah Subhanahu wa taala anna as-sabirina yuwaffawna ajrahum bighairi hisab, dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bersabar maka pahala mereka tanpa terbatas. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan puasa adalah faedahnya menurut kesehatan. Annahu yusabbibu sihatal badan, bahwasanya dengan berpuasa itu menyebabkan badan itu sehat. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hadis ini telah disebutkan bahwa hadis ini lemah, bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Saghani hadisnya adalah palsu, yaitu sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ya, ini hadisnya palsu dan mungkin secara kesehatan memang benar. Ya, secara kesehatan mungkin memang benar. Kenapa demikian? Wadzalika li anna as-sauma yahfadul a'dha'adh-dhahirata wal batinah. Karena dengan puasa seseorang itu menjaga tubuhnya yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Wa yahmi min takhritil mata'imi al-jalibi lil amrad. Yang mana orang yang berpuasa itu melindungi dirinya dari bercampurnya makanan-makanan yang terkadang bisa membawa kepada penyakit. Hada walisyami fadailun katsiratun, demikianlah
keutamaan-keutamaan puasa yang dapat kita sampaikan, dan bagi orang yang berpuasa sebenarnya memiliki keutamaan yang sangat banyak, la yumkinuna istifa'uha, yang tidak mungkin kita menyebutkan semuanya dalam kesempatan kali ini. Walakinnal gharad, akan tetapi tujuannya adalah at-tanbihu ala ba'diha, adanya perhatian bagi kita atas sebagian dari keutamaan-keutamaan berpuasa tadi. Wa fi hadzal qadari kifayatun insyaallah, dan untuk ketentuan ini, jadi keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan, insyaallah cukup. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga serta para sahabat, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.